Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel gua Anjar Pedul Karim. Oke, jadi kali ini gua mau bikin recap ya. Recap jurnal trading gua bulan Juni. Oke, ini gua record itu tanggal 1 Juli ya, 2026. Ini sekitar mau jam 9 malam ya. Oke, jadi ini dia ya, hasil bulan Juni itu gua lose sebanyak 21%. Modal awal bulan gua itu 133 dan modal akhir gua itu jadi 104 gitu ya. Dan artinya ini dari modal awal segini dan akhir bulan segini itu minusnya 21% ya. Jadi kalau gua tanya AI, penurunan dari angka 133 ke 104 adalah sebesar 21%. Nah, oke, ini dia ya di Bing X-nya bulan Juni itu 21 ya. 21% minus 0,35 gitu ya. Nah, ini aset gua ya jadi 104,93 tapi gua abaikan gitu ya. Angka di belakang komanya jadi gua buletin jadi 104 gitu. Jadi minusnya tuh 21,8, tapi kalau di Bing X tuh 21,3 gitu ya, karena dia ngitungnya kan ini masih ada koma di belakangnya gitu. Oke, ini loss-nya cukup besar ya, karena ya mungkin gua overtrade gitu. Gua tuh nggak ngebatasin loss-nya tuh maksimal berapa gitu ya di bulan Juni ini. Oke, mungkin gua ada beberapa catatan ya untuk bulan Juni ini. Gua udah tulis di buku. Oke, tapi gua mau tulis lagi ya di sini di note. eh Sebentar gua tulis dulu ya di note. Gua mau ngasih tahu ke kalian apa aja yang udah gua catat selama bulan Juni ya. Gue tulis di buku itu bulan Juni lesson. Oke, jadi yang pertama itu gue tulis di buku gue itu pentingnya pasang SL sebelum. Nah, ini catatan yang pertama itu pentingnya pasang SL sebelum enter ya. Karena ada di entryan gue itu yang jurnal trading 24, ya yang ini ya, yang dua ya yang ini. Itu gue entry dan langsung kena SL gitu, 4 detik kemudian. Jadi untungnya gua udah pasang SL sebelum enter gitu. Kalau enggak itu mungkin gua udah loss banyak gitu ya. Jadi harganya tuh langsung kena limit, limit gua gitu, habis kena limit, enggak lama kemudian langsung kena stop loss gitu. Nah, itu dia poin yang pertama. Terus poin yang kedua, karena gua itu day trading ya. Jadi di sini gua tulis max open posisi sampai jam 7 atau jam 8 malam. Nah, karena gue itu day trading ya, biasanya gue tuh entry pagi, siang atau sore gitu ya, dan close-nya tuh bisa cuman beberapa jam gitu. Nah, ini gue batasin ya, jam 7 sampai jam 8 malam. Kalau udah lewat jam 8 malam, apapun yang terjadi, mau loss, mau lagi floating loss atau mau lagi floating profit sedikit, gue harus close gitu ya entry-nya. Terus yang poin nomor 3 di sini gue catat sebanyak apapun loose loose streak, jangan jangan pernah ganti jangan pernah ganti strategi ya. Jangan pernah ganti strategi dan jangan pernah trading tanpa SLTP. Oke, gue jelasin ya. Poin nomor 3 ini, meskipun gue kena lose streak gitu ya, banyak banget kayak gini. Winnya cuma 2 di bulan ini. Nah, gue itu mencatat di buku gue, sebanyak apapun loss, jangan pernah ganti strategi dan jangan pernah trading tanpa SL. Kadang kita setelah menghadapi lose streak itu kayak ada keraguan gitu kepada strategi dan kepada diri kita sendiri gitu. Apakah strateginya jelek? Apakah gue harus ganti strategi? Terus gue gua nggak mau lulus lagi karena udah lulus trik. Gue nggak mau lulus lagi. Akhirnya gue nggak mau pasang SL gitu kan, dan nggak mau pasang TP karena psikologinya tuh udah pengen balikin lulus triknya gitu ya. Nah, itu gue tulis di buku gue jangan pernah gitu ya, karena itu
bias atau psikologinya itu pasti kayak gitu ketika kita sedang menghadapi loose trade gitu ya. Nah, gue mencoba untuk untuk nggak ganti strategi dan nggak trading tanpa SLTP gitu kan. Jadi meskipun lagi loose trade, gue harus tetap pakai SLTP. Jangan sampai kemakan sama bisikan-bisikan yang kayak harus harus balik modal cepat gitu, harus balikin loose trade-nya gitu. Nah itu jangan jangan sampai lah. Terus poin yang nomor 4, jangan, nah ini bagian dari trading plan gue ya. Jangan ambil trade jika candle 1H nutup jauh dari garis SNR gitu ya, garis SNR atau markingan. Dalam kurung markingan. Nah, ini maksudnya apa? Jadi kadang ada trade gue itu yang kayak misalkan di time frame 1 jam gini ya. Misalkan ada resisten. Misalkan gue udah marking ya support dan resistennya dari time frame weekly, daily 4 jam sampai 1 jam gitu. Nah, gue tuh pengen candle yang ngebreaknya itu tidak jauh gitu ya, tidak jauh dari garis stop, tapi lewatinya tuh sedikit aja gitu. Kayak contoh misal yang ini ya, yang ini aja deh. Nah, di sini kan ada resisten ya. Nah, gua mau candle yang ini ngebreaknya tuh di sini, sampai sini aja. Gak usah terlalu jauh ngebreak sampai sini gitu kan. Nah, itu dia. Semoga kalian paham ya. Gua ada contohnya gak sih ya di sini? Nah, misalkan kayak gini nih. Nah, ya di sini nih. Contohnya kayak gini. Misalkan ada resisten ya di sini 1 jam. Di sini. Nah, ini kan resisten ya. 1 jam. Ini resisten, ini resisten, ini resisten. Nah, gua butuh candle itu nutupnya tuh di atas garis markingan gua dan nutupnya tuh nggak terlalu jauh kayak gini nih. Nah, gitu. Jadi gua nanti bisa masuk di weeknya. Misalkan ini kan udah break nih, udah break garis resistennya. Nah, gue bisa masuk di ekor kayak gini saat dia bikin ekor dulu, terus gue stop lossnya di bawah candle sebelumnya, dan gue pasang take profit 1:1 misalkan segini. Dan ini dua candle udah kena kan, jadi 1 sampai 2 jam udah take profit gitu. Gue nggak mau kalau nutupnya tuh kejauhan kayak gini. Nah, kalau kayak gini tuh gue nggak mau gitu ya. Tapi ada beberapa trade gue yang tetap entry ketika breaknya itu jauh gitu ya dari resisten, apa dari markingan garis resistennya gitu atau supportnya. Terus poin yang nomor 5, di sini gua tulis harus harus super selektif. Super selektif untuk open posisi. Pastikan semuanya inline dengan trading plan. Nah, gue harus super selektif gitu ya. Jadi gue tuh punya ada beberapa rule. Nah, gue tuh harus benar-benar semuanya itu checklist gitu ya. Jangan ada yang nggak ada checklistnya, tapi gue tetap entry gitu. Lalu poin yang nomor 6, ini poin terakhir yang gue catat selama bulan Juni. Oke, itu target bulanan atau monthly gitu ya. 2-5% baik win atau loss. Nah, jadi target bulanannya tuh 2-5% ya, mau win atau lose. Jadi gue tuh karena ini bisa kena banyak gini, gue tuh nggak nyeting atau nggak set target loose-nya gitu. Nah, itu dia kesalahan gue di bulan Juni. Jadi loose-nya jadi banyak banget gini ya, sampai 21% gitu. Jadi untuk bulan Juli, mungkin bulan depan ya, gue itu target profitnya 2% aja. Kalau gue udah dapet di awal bulan 2%, nah gue akan gak trade selama bulan itu. Begitupun sebaliknya, ketika gue udah lose 2-5%, 5% maksimal gitu ya. Kalau udah mencapai 5% lose, nah gue akan stop trading selama 1 bulan itu. Kayak gitu. Kalau udah win 2% sampai 5%, gue akan lose gitu ya. Gue gak mau greedy dan ya udah gitu. Gak trade lagi, trade-nya next di bulan berikutnya gitu. Meskipun gue dapetin 5%-nya tuh di awal bulan gitu ya. Misalkan tanggal 2 trade dapat, tanggal 5 trade dapat win, tanggal 8 muncul setup lagi dapat. Nah, udah dapet nih 5%. Nah, sisanya kan masih banyak tuh sampai tanggal 31.
oh bang, kan waktunya masih panjang, masih banyak gitu ya, hari-harinya masih panjang, kenapa lu nggak trade aja? Kan bisa jadi eh, awal bulan 5%, terus trade lagi, bisa jadi naik jadi 7 sampai 10%. Iya emang benar, tapi bisa jadi juga lose gitu ya. Malah bukan naik tapi malah turun gitu. Jadi gue set aja di awal 2 sampai 5%, ini udah paling realistis menurut gue. Oke, mungkin ini ya, ada 6 catatan gue di bulan Juni untuk trading lesson gue di 2026 ini. Kalau kalian bisa mengambil pelajaran di sini, ya kalian boleh komen gitu ya. Mungkin ada yang relate atau ada yang pernah ngalamin gitu. Jadi saldo gue masih aman gitu ya, masih ada, masih hidup, gue nggak kena margin call, dan gue masih bisa trade di bulan Juli ya. Oke, di bulan Juli ini mungkin gue bakal lebih selektif dan bakal lebih konsisten gitu ya. Semoga kita bisa tetap trading sampai tahun-tahun berikutnya. Ini gue udah bikin sampai tahun 2028 gitu. Oke, mungkin gitu aja recap tradingan gue bulan Juni ya. Kalau kalian suka video-video kayak gini, boleh like. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh komen. Kalau kalian mau dukung channel gue terus berkembang, boleh subscribe. Oke, see you di next video berikutnya. Thank you.